Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Very well, thank you. Now we are going to study about reading comprehension. Especially, it will be about text organization. First, I will share my screen to you. So this is our topic today. It's about reading comprehension. This is very important for you because all of the SBMP10 questions are reading comprehension. Okay, so first I want to share about general tips for reading comprehension. Ini adalah tips umum untuk menjawab semua jenis soal tentang reading comprehension. Yang pertama, read the questions first. Baca soalnya dulu, bukan baca teksnya dulu. Ini bisa menghemat waktu, karena tidak semua bagian dari teks itu ditanyakan di soal. Yang kedua, recognize all kinds of the questions. Kenali semua jenis pertanyaan, kenali semua tipe pertanyaan. Karena setiap tipe pertanyaan punya strateginya sendiri untuk dijawab soalnya. Oke. Lalu yang ketiga, read the text using the correct strategies. Baca teksnya menggunakan strategi yang tepat, apakah skimming, scanning, atau bagaimana. Lalu yang keempat, answer the easier questions first. Jawablah soal yang lebih mudah dahulu. Terakhir, keep calm and focus. Whatever the text talks about, there are always clues you can find in the text. Tetap tenang dan fokus. Tentang apapun teks yang kita hadapi, pasti ada kata kuncinya. Pasti ada petunjuk yang bisa kita temukan di dalam teks. So, our today's topic is text organization. There are three kinds of text organization questions. Ada 3 jenis soal yang menanyakan text organization. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana ide-ide di keseluruhan teks diatur oleh penulis. Yang kedua berkaitan dengan bagaimana penulis mengawali teksnya. Yang ketiga berkaitan dengan perbandingan isi atau ide dari 2 paragraf. Nah, sekarang kita bahas tipe yang pertama dulu, yaitu jenis soal yang berkaitan dengan bagaimana ide-ide di keseluruhan teks diatur oleh penulis. Nanti kita bahas ketiganya ya. Sekarang kita bahas poin yang pertama dulu. Nah, berikut contoh soal yang menanyakan tentang penyusunan ide dalam suatu teks. Yang pertama, contoh soalnya adalah how is the information in the passage organized? Yang kedua, misalnya, how are the ideas organized in the passage? How does the writer organize the ideas in the passage? Berikut langkah-langkah cara mengerjakannya. Yang pertama, baca awal dari setiap paragraf untuk mencari ide pokoknya. Yang kedua, hubungkan ide-ide pokoknya, lalu simpulkan polanya. Terakhir, cocokkan dengan pilihan jawaban. Oke, sekarang coba kita bahas soalnya ya. Mari kita jawab bersama soalnya. Number 1, the author organizes the ideas in the passage by: is it A, describing the process of nitrogen fixation? B, demonstrating the return of nitrogen to the air. C, illustrating the effect of nitrogen in plant life. D, explaining two nitrogen processes. E, showing the process of nitrogen absorption by plants. Ya, untuk menjawab soal ini seperti tadi langkahnya, yaitu kita cukup baca awal dari setiap paragraf. Kenapa demikian? Karena biasanya ide pokok dari setiap paragraf itu biasanya letaknya di awal. Maka cukup kita baca kalimat awal dari paragraf 1 dan paragraf 2. Kalimat awal dari paragraf 1 kita baca, nitrogen fixation is a process by which nitrogen is continuously fed into biological circulation. Nah, maka ini menjelaskan tentang penjelasan dari proses nitrogen yang dinamakan nitrogen fixation. Langsung lanjut ke paragraf 2. The opposite process of denitrification returns nitrogen to the air. Maka pada paragraf 2 ini membicarakan proses nitrogen yang berbeda lagi, yaitu lawan dari nitrogen fixation, yang dinamakan denitrification. Maka jika kita simpulkan, terdapat 2 jenis proses nitrogen yang berbeda pada teks ini. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan pada opsi jawabannya. Oke, yang A, describing the process of nitrogen fixation.
di mana kalau kita lihat di teks, nitrogen fixation ini hanya dibahas pada paragraf 1. Lalu yang B, demonstrating the return of nitrogen to the air. Nah, ini hanya dibahas pada paragraf 2. Denitrification returns nitrogen to the air. Sehingga yang opsi yang A and B kurang tepat ya. Karena hanya dibahas pada salah satu paragraf saja. Adapun opsi yang D, illustrating the effect of nitrogen in plant life, itu hanya disebutkan pada kalimat yang terakhir, paragraf yang pertama, tentang nitrogen in plant life. Lalu yang D, explaining to nitrogen processes. Ya, opsi yang D ini adalah yang paling tepat karena membicarakan dua proses nitrogen, yaitu nitrogen fixation yang disebutkan pada paragraf 1 dan denitrification yang disebutkan pada paragraf 2. Sehingga terdapat dua proses nitrogen di teks ini. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D, explaining to nitrogen processes. Adapun opsi yang A, showing the process of nitrogen absorption by plants, tidak disebutkan di teks ya. Karena menjadi inti dari teks ini adalah tentang proses nitrogen, yaitu nitrogen fixation dan juga denitrification. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan silakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke soal text organization yang kedua, yaitu bagaimana penulis mengawali teksnya. Berikut adalah contoh soalnya. In presenting the ideas, the author starts by. Langkah-langkah mengerjakannya adalah yang pertama, baca bagian awal paragraf yang pertama. Namun, yang kedua, jika ternyata belum bisa memberikan jawaban, nah barulah kita baca paragraf 1 secara utuh. Lalu yang ketiga, pilihlah opsi jawaban yang paling sesuai dengan bagian awal paragraf pertama atau keseluruhan paragraf yang pertama. Oke, maka jika kita coba jawab bersama ya soal yang ini. The author starts the passage by, is it A, defining one of the nitrogen processes, B, explaining the return of nitrogen to the air, C, arguing the effect of nitrogen in plant life, D, explaining the process of denitrification, E, giving an example of absorption. Sesuai strategi yang telah kita pelajari, kita cukup baca kalimat awal dari paragraf yang pertama, yaitu ini adalah penjelasan dari nitrogen fixation. Nitrogen fixation is a process by which nitrogen is continuously fed into biological circulation. Sehingga paragraf ini diawali dengan definisi dari salah satu proses nitrogen yang disebut sebagai nitrogen fixation. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A, defining one of the nitrogen processes. Menjelaskan makna salah satu dari proses nitrogen. Karena terdapat dua jenis proses nitrogen di teks ini. Dan salah satunya dibahas pada paragraf yang pertama, yaitu tentang nitrogen fixation. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. Oke. Lanjut yang terakhir adalah soal yang berhubungan dengan perbandingan antara dua paragraf. Berikut contoh soalnya. How is the information in the second paragraph related to that in the first paragraph? Compared to paragraph 2, paragraph 3 suggests bla bla bla. Suggest pada soal ini artinya adalah menunjukkan, bukan berarti menyarankan, tapi menunjukkan. Ya, mari kita coba jawab bersama soalnya ya. Compared to paragraph 1, paragraph 2 tells about bla bla bla. Ya, maka yang menjadi fokus utama di soal ini adalah paragraph 2. Nah, coba kita jawab baik-baik ya. Kita perhatikan soalnya baik-baik. Apakah jawabannya yang A, nitrogen processes, B, the return of nitrogen to the air, C, the effect of nitrogen in plant life, D, nitrogen fixation, E, nitrogen conversion. Nah, jadi fokus kita yang lebih kita utamakan adalah paragraph 2. Di mana paragraph 1 tadi adalah bicara soal nitrogen fixation, sedangkan paragraph 2 bicara soal denitrification. Ya, dengan membaca kalimat awal dari paragraph 2 sudah bisa kita simpulkan
bahwa teks ini bicara soal process of denitrification, yang adalah proses returns nitrogen to the air, mengembalikan nitrogen ke udara. Sehingga yang paling tepat mewakili kalimat ini adalah opsi yang B, the return of nitrogen to the air. Ya, silakan sampai sini kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan hamdalah. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.